Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Fadilah dengan NIM 1207020054, Prodi Biologi semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia organik, yaitu analisis uji protein dengan menggunakan reaksi asam cuka atau asam asetat. Yang mana praktikum kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel yang telah ditentukan. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih protein itu. Protein berasal dari kata protos, yang mana berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang paling utama. Protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme dan merupakan bagian dari semua sel hidup. Adapun fungsi dari protein yaitu sebagai sumber energi utama selain karbohidrat dan lemak, sebagai zat pembangun dan sebagai zat pengatur, di mana protein ini mengatur proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon sebagai mekanisme pertahanan tubuh dari berbagai mikroba atau zat toksik yang memelihara sel dan jaringan tubuh. Secara umum, sumber protein ada dua. Yang pertama, sumber protein nabati, dan yang kedua, sumber protein hewani. Yang mana dua sumber protein ini sering kita jumpai atau dapatkan dari kandungan makanan ataupun minuman yang sering kita konsumsi. Seperti tujuan pada praktikum kali ini, yaitu mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel. Nah, dalam praktikum kali ini, saya menggunakan reaksi yaitu asam cuka atau asam asetat. Untuk mengidentifikasi atau menentukan ada tidaknya kandungan protein dalam sampel yang telah ditentukan, saya menggunakan sistem atau proses koagulasi, di mana jika reaksi yaitu asam cuka direaksikan atau dicampurkan dengan sampel, maka akan terjadi penggumpalan. Hal itu menunjukkan bahwa sampel itu mengandung protein. Nah, langsung saja kita lakukan praktikum, dan untuk alat dan bahan sebagai berikut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini yaitu wajan atau bisa juga menggunakan panci, air, cuka atau asam asetat, yang mana cuka ini berfungsi untuk mengikat gugus negatif pada sampel protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi. 4 buah gelas, yang mana masing-masing gelas berisi sampel. Gelas pertama berisi susu kental. Gelas kedua berisi putih telur. Gelas ketiga berisi minyak goreng. Dan gelas keempat berisi kecap. Langsung saja untuk langkah pertama, yaitu kita didihkan terlebih dahulu air di atas wajan atau panci. Tunggu sampai airnya mendidih. Setelah beberapa menit, airnya sudah mendidih. Kita matikan kompor. Tunggu sampai suhunya menurun. Setelah suhu air menurun, kita masukkan masing-masing gelas yang berisi sampel ke dalam wajan.
Lalu kita tetesi masing-masing sampel dengan asam asetat. Setelah itu, kita amati perubahan apa yang terjadi. Pada sampel pertama, bisa kita lihat terjadi penggumpalan sehingga bisa dinyatakan bahwa susu kental ini mengandung protein karena mengalami koagulasi protein. Pada sampel kedua, yaitu putih telur, juga terdapat gumpalan yang mana berarti putih telur ini mengandung protein karena mengalami koagulasi protein. Sampel ketiga, yaitu minyak, tidak terjadi penggumpalan, berarti bisa dinyatakan bahwa minyak tidak mengandung protein. Pada sampel terakhir, yaitu kecap, juga tidak terjadi penggumpalan. Berarti kecap tidak mengandung protein. Nah, jadi dalam 4 sampel ini, yang mengandung protein atau yang mengalami koagulasi protein yaitu susu kental dan putih telur. Sedangkan minyak dan kecap tidak mengalami koagulasi, berarti tidak mengandung protein. Nah, setelah melakukan praktikum kali ini, berarti dapat disimpulkan bahwa yang mengalami penggumpalan atau koagulasi protein yaitu pada sampel susu kental dan putih telur. Sedangkan pada minyak dan kecap tidak mengalami penggumpalan atau koagulasi protein. Berarti yang mengandung protein yaitu susu kental dan putih telur. Sedangkan minyak dan kecap tidak mengandung protein. Didapatkan hasil pada percobaan analisis uji protein ini dengan menggunakan reaksi asam cuka, yaitu ada tidaknya kandungan protein dalam suatu sampel ditunjukkan dengan adanya penggumpalan pada saat reaksi atau asam asetat dicampurkan pada sampel. Fungsi dari asam asetat ini yaitu untuk mengikat gugus negatif pada sampel protein yang mana dapat merusak konformasi sehingga sampel protein mengalami koagulasi atau penggumpalan. Protein akan terkoagulasi oleh pemanasan. Terjadinya koagulasi itu disebabkan karena ion H+ dari asam cuka atau asam asetat terikat oleh gugus negatif pada protein. Nah, ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam sampel, maka hal itu akan mempengaruhi keseimbangan dan pengkutuban muatan dari molekul protein. Nah, berarti dapat disimpulkan pada 4 sampel yang telah disiapkan ini, yang mengandung protein hanya 2 sampel, yaitu susu kental dan putih telur. Sedangkan minyak goreng dan kecap tidak mengandung protein. Sekian praktikum dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.